Kalian beruntung, kita berbahagia bahwa saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan pesan pada seluruh makhluk bahwa kita ini dicipta oleh Allah dengan kemuliaan tersendiri. Di saat diciptakan manusia pertama disebut oleh Al-Quran sebagai makhluk yang mulia. Karena itulah di antara namanya disebut dengan ins, disandingkan dengan jin. 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu asal katanya sesuatu yang nampak, terlihat. Kedua, lembut. Ketiga, harmoni, ramah. Di ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, ingin memberikan gambaran bahwa bedanya Adam dengan makhluk yang lain. Pertama, Adam dicipta dalam keadaan tampak, terlihat. Ya, beda wujudnya dengan jin yang diciptakan sebelumnya, tidak nampak dalam pandangan kita. Kemudian yang kedua, bawaan sifatnya lembut, ramah, baik. Karena itu semua anak cucu Adam ketika kemudian lahir berketurunan dari Adam alaihissalam disifati oleh Al-Quran dengan sifat-sifat mulia ini. Ramah, baik, mulia. Bahkan saking mulianya pun kata Allah, rizkinya pun kami siapkan yang baik-baik saja. Quran surah ke-17 ayat ke-70, paling kanan di pertengahan. Perhatikan ayatnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan seluruh anak cucu Adam. Bani itu keturunan sampai berakhir kehidupan. Jadi kata Quran, kita keturunan Adam semuanya. Kalau bapak ibu mau cari, silahkan cari nasabnya sampai ke Adam, ya. Akan ditemukan. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Ya, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran di 7 ayat berbeda. Bani Adam. Sekarang lihat redaksi Qurannya. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Jadi kita ini diciptakan dalam keadaan mulia. Saking mulianya seluruh tubuh kita saja, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh mengerjakan sesuatu kecuali menunjuk pada yang mulia, yang baik-baik saja. Ya, kita mulai seringkali saya sampaikan dari kepala misalnya. Di kepala ada mata, mata kita nggak boleh melihat kecuali yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau antum menggunakan mata untuk melihat yang tidak baik, itu sesungguhnya Anda sedang merendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking mulianya kita, matanya pun nggak boleh lihat yang nggak baik. Lisan misalnya Bu, turun ke lisan. Saking mulianya lisan kita, itu nggak boleh mengucapkan, mengungkapkan hal-hal yang tercela. Dilarang, turun ayat-ayat larangan. Quran surah 49 misalnya ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang merasa beriman, jangan saling cela. Jadi ketika lisan Anda digunakan untuk mencela, Anda sedang merendahkan martabat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dilarang untuk berdusta, wailul lil mukadzibin. Dilarang untuk bergosip. Maaf, saya fokus ke sini. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, gitu kan? Jadi kalau lisan kita digunakan pada sesuatu yang tidak baik, itu sesungguhnya bukan cuma keluar dari nilai-nilai kebaikan, tapi seakan-akan sedang keluar dari nilai-nilai kemanusiaannya. Sampai ke tangan. Kalau tangan Anda dipakai pada yang kotor, turun ayat wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Korupsi itu curang. Karena surah tadi turun saat mengurangi timbangan, ya, curang dalam bisnis, curang dalam hal bekerja sama dan sebagainya. Bahkan kata Quran, daripada dipakai mencuri, potong aja tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri laki-laki perempuan, potong aja tangannya, karena saya ciptakan tangan itu untuk yang baik-baik kata Allah, bukan untuk pada yang buruk. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63 misalnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu pasti kalau jalannya itu tawadhu, tidak sombong. Jadi kalau ada orang jalan kemudian sombong, itu bukan sekedar mengeluarkan dari fitrah kebaikannya, seakan-akan gak dianggap hamba oleh Allah.
Lihat, wa ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang itu, yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau jalan dia tawadhu. Jadi kalau antum jalan sombong, pakai motor sombong, ya masya Allah, pakai mobil sombong, pakai sepeda sombong, nggak pakai ketiga-ketiganya, jalan kaki pun masih sombong juga gitu kan. Baik, itu saat anda sombong itu tidak diaku hamba oleh Allah. Quran surah ke-31 ayat 18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong ya. Di saking mulianya tubuh kita dari atas sampai ke bawah, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap berperilaku mulia dalam kehidupan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami perkenankan untuk banyak beraktivitas baik di daratan ataupun di lautan. Quran tidak menunjuk udara karena umumnya jarang ada orang beraktivitas di udara. Lewat jarang, begitu di pesawat haus, buka kaca aqua satu dong gitu kan nggak ada. Ya begitu dilubangin hancur pesawatnya gitu kan. Di lintasan saja di atas, umumnya beraktivitas darat laut. Dan berbahagialah di Indonesia karena tidak ada yang paling luas daratan dan lautannya pada umumnya kecuali Indonesia. Masya Allah. Saya pernah baca bukunya Profesor Ahmad Bansur Suryanegara yang Api Sejarah itu, jilid pertama, warnanya hitam, terbitan Surya Madani. Anda buka halaman 19, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf kedua, bagi 1 sampai 3. Itu disebutkan Indonesia itu luasnya, daratnya saja 200 juta kilometer. 2 juta kilometer persegi. Lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Di luas darat dan lautnya 5.200.000 kilometer persegi. Mengalahkan Eropa, mengalahkan negara-negara lain kalau digabungkan. Pulaunya saja Anda bayangkan. Saya waktu ke Abu Dhabi itu mau bikin satu pulau buatan, berapa triliun itu mereka butuhkan cuma untuk bikin satu pulau. Kita punya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang dan Pulau Mas. Banyaklah pokoknya. Dari sini. Wa razaqnahu minat thayyibat. Dan kami pun hanya perkenankan dia makan yang baik-baik saja. Jadi karena kita makhluk mulia, maaf, kita hanya boleh makan yang mulia-mulia saja. Karena itu dilarang kita mengkonsumsi yang haram. Gak boleh ngambil yang haram, gak boleh maksiat seluruh anggota tubuh kita. Kenapa? Karena kita mulia. Jadi kalau antum menyentuh yang haram, anda sedang merendahkan kemuliaan anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan, anda kalau bisa mengambil yang baik, kenapa mengambil yang buruk? Kalau bisa kita menyantap yang halal, kenapa pilih yang haram? Kan terbentang pilihan di hadapan kita, tapi juga kita memiliki akal untuk bisa memilihnya. Wa faddalnahum 'ala katsir mimman khalaqna tafdila. Karena itulah kami lebihkan kemuliaan makhluk ini dari sekian makhluk yang kami ciptakan. Hanya sayang, dalam perjalanan kehidupan manusia kadang-kadang, maaf, ada yang menyimpang dari ketentuan ini, umumnya karena faktor godaan setan yang sulit untuk ditolak.